Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab filsafat Bidayatul Hikmah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada muallif kitab Bidayatul Hikmah dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari filsafat. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa ila imamil mujtahidin wal awliya'is sholihin, khususan awliya'il Indonesia. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa summa ila hadratis Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Yahya Al-Qawamisi Razi wa Sayyid Muhammad Husain At-Tabai wa Abah Shadiqin Bajuri wa Ummi Khairatin Mas'udah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina wa summa ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Anta li kama uhibbu fawaffiqni ila ma tuhibbu. Allahumma ij'alni min ibadika sholihin. Ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Anta li kama uhibbu fawaffiqni ila ma tuhibbu. Allahumma ij'alni min ibadika sholihin. Ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Anta li kama uhibbu fawaffiqni ila ma tuhibbu. Allahumma ij'alni min ibadika sholihin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman. Salli salatan jalali wa sallim salaman jamalin ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma bi salatika wa bi salati malaikatika wa bi salati rusuli wa bi salatil anbiya'i wa bi salatil awas wa bi salatil abdal wa bi salatil aqtab wa as'aluka khassa bi salawati awliya'il Indonesia. Ya Rabb ya Rabb
ya Rabb an tusalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa taj'alha mahzunatan fi sahaibina bisirrin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Yang di Zoom kelihatan? Ya, terus kelihatan. Masih kelihatan ya? Bilang. Ya, saya akan jelaskan dulu. Kemarin saya sampai mikir, wah orang-orang ini kayaknya nggak paham. Ya, yang hadir kemarin nggak paham, yang nggak hadir lebih nggak paham lagi. Nanti siap-siap pegangan ya, pegangan dampar lah minimal. Oke. Saya teringat Imam Ghazali ketika mengajarkan muridnya ini gimana, murid saya akhirnya malam itu sholat di sini, gimana ini? Coba saya bertawasul seperti mengikuti amalannya Imam Ghazali, ya bagaimana supaya ilmu ini bisa diterima. Satu kekurangannya memang faktor bahasa, bahasanya sangat gharib, menurut pesantren gharib, asing. Kenapa asing? Ya baru kali ini kenalan, enggak apa-apa. Nanti ketika di luar sana ada yang ngomong sok intelek kan, jangan tahu. Ya minimal punya bekal. Saya jelaskan dulu yang kemarin. Ini kan saya menjelaskan tentang mahiyah atau kuiditas, ya. Kan ada konsep, ada realitas. Ya, ada konsep, ada realitas. Tahu nggak yang dimaksud konsep itu apa? Kalau guru mau ngajar kan bikin konsep ngajar dulu. Ya. Kalau Pak Tani mau nanam padi kan bikin konsep dulu nanamnya, karena sudah terbiasa merasa tidak butuh konsep. Orang yang jadi penjahit, ya, karena sudah hafal nggak perlu konsep, nggak perlu mal, nggak perlu patron, ya. Ya semua itu kan konsep. Ya. Setelah konsep baru realitas. Nah, realitas dalam filsafat ini berbeda dengan realitas dalam keseharian yang dimaksud, tapi sebenarnya sama, hanya cara orang memahaminya berbeda. Ya, kalau konsep adalah abstraksi suatu gagasan, ide, imajinasi atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Kemarin kan saya tunjukkan ada es batu dan rasa dingin, ya. Kemudian realitas dalam bahasa sehari-hari adalah kenyataan atau keadaan sebagaimana adanya, bukan seperti yang dibayangkan atau keadaan sebenarnya atau benar-benar adanya. Ini realitas. Nah, realitas dalam filsafat ini mengacu pada hal-hal yang nyata, yang benar-benar ada, bukan hanya imajinasi atau khayalan. Yang namanya wujud. Kemarin wujud kan? Nah. Kemudian ada ekspektasi. Ini yang muncul anak-anak kecil aja, aduh Mi nggak sesuai ekspektasinya. Anak MI itu loh, beli sesuatu jajan di kantin sekolah MI nggak enak rasanya. Kalau ngomong itu, aduh beli jajan nggak sesuai ekspektasi.
Saya tanya apa sih ekspektasi itu? Lah anak kecil sudah bilang ekspektasi. Jadi ekspektasi sering kali disamakan dengan realita, tapi sebenarnya ya nggak sama. Karena ekspektasi adalah harapan dari apa yang kita pikirkan akan terjadi. Sedangkan realita adalah apa yang sebenarnya terjadi. Itu bedanya. Yeah. Sudah. Kemarin kan sudah kita konsep dan realitas. Jadi konsep dan realita, ya. Ketika kita merencanakan sesuatu, itu kan kita konsep dulu supaya menjadi realita. Nah, konsep supaya realitanya bisa diterima oleh akal, oleh siapapun, ini harus terbukti. Ya, terbukti. Ya. Contohnya, kalau Bapak Ibu mau nulis ini konsepnya saya besok ngajar, realitanya inilah kan dibuktikan, ada buktinya. Yang mengantarkan konsep supaya bisa mewujud jadi realita itu dengan butuh bukti. Lah bukti itu untuk mewujudkan dirinya nggak perlu orang lain, yaitu dengan namanya. Tahu swalayan sih? Apa? Itu kan di sebelah kita sana ada swalayan, di sana ada swalayan. Maksud saya bahasa Indonesia saja harus ngerti. Swalayan berarti orang yang masuk ke toko melayani dengan dirinya sendiri, bukan ada pelayan toko. Makanya swalayan. Kalau bukti dibuktikan dengan dirinya berarti bukti. Kalau Bapak Ibu punya pekerjaan, paket pekerjaan, terus dikerjakan sendiri namanya apa? Kelola. Kalau punya uang sendiri namanya apa? Dana. Ya ini loh masalahnya. Apa bahasa Inggris saja saya menjelaskannya. Ya, bukti itu berarti membuktikan sendiri, kelola mengelola sendiri, gitu. Di desa ini ada proyek pekerjaan ini nih. Dikerjakan dewe iki proyeknya kan gitu toh. Nah, terus itu judul proyek di atas kenanya kelola masyarakat, dikelola sendiri oleh masyarakat. Oke, karena tidak terbiasa karena kita gharib asing ya kelola. Nah kalau mampu mengusahakan sendiri nggak perlu merepotkan orang lain makannya apa namanya? Lah, swasembada. Bener zaman Pak Harto, pakai bahasa sendiri, jangan bahasa orang lain. Nanti lama-lama wong Jawa tinggal separuh, Cina londo kari sajudu. Separuh apanya? Separuh akalnya. Oke, swasembada. Nah, saya buka itulah. Dari kemarin saya mikir, yo gak paham apa memang bahasanya asing. Terus istri saya tanya, aman kompani ya udah semut-semut ini ya podo ya ya jadi konsep bisa terwujud ya realita itu butuh bukti. Mana buktinya? Kalau ngerjakan PR kan gitu guru tanya, oh nih kalau sudah kan nggak perlu tanya lagi kamu ngerjakan gimana, nggak perlu karena yang PR-nya di rumah itu sudah terbukti. Ya buktinya apa? Ya buktikan dirinya sendiri. Oke. Sudah, ini saya contohkan di rumah saya sendiri, saya contohkan. Bapak Ibu yang sekarang pun juga tahu. Dan yang ngaji sudah lama dengan saya waktu masih rumah belum saya renovasi sampai sekarang jadi. Dulu saya mikir gini, mikir saya itu namanya konsep. Nah konsep ini saya tuangkan ke gambar-gambar ini adalah realita. Oke. Jadi konsep ini saya sedang mengonsep sesuatu dengan menggunakan wujud mental yang kemarin namanya adzihni, ya, wujud internal dan wujud mental kita. Lah, ya, kita ini yang berfungsi sebenarnya wujud mental, bukan wujud luar eksternal. Okay. Nah, terus konsep-konsep begini realita. Ini gambar yang dituangkan dari konsep menjadi realita. Ini realita.
Ini hakiki, hakikat bahasa pesantren hakikat. Bergeser mana? Saya kembalikan ke bahasa pesantren aja lah. Tapi kan nggak belajar filsafat kalau kembali bahasa yang seperti itu, ya. Nah, realita dalam bentuk gambar. Ini realitanya dalam bentuk gambar. Nah, ini di sebelahnya Bapak Ibu tangga ini gambar tangganya saya gambar ya seperti ini. Lihat itu, sama enggak? Cuman itu belum ada pagernya. Nih, saya gambar sendiri saya tangganya ini. Ini masih realita, ini konsep wujud namanya. Wujud dan mahia kemarin ya. Ini namanya konsep wujud. Ini konsep wujudnya. Oke, bisa ngikuti kan, ini ada di sekitarnya Bapak Ibu yang hadir di majelis. Nah, ini tangga rumah. Ya persis ini tangganya itu temboknya yang sebelah sana. Nah, itu kan kelihatan itu dari gambarnya. Karena Bapak Ibu bukan insinyur, akhirnya lihat ini opo maksudnya. Jadi gambar insinyur ya langsung tahu. Ya, terus ini. Nah, saya jelaskan lebih detail lagi. Tangganya itu sama enggak? Pun dilihat itu, ini tangga, cuman ini belum ada ininya kan. Lah rencana tangganya ya seperti ini. Tuh, itu kan ada besi naik ke atas, gantung, ya, sama kan? Ini konsep wujud namanya. Sudah wujud dalam bentuk gambar ini, ya. Nah, kemudian, konsep wujud. Ya, itu supaya bisa menjadi realitas wujud butuh swabukti. Swabukti tadi sudah saya jelaskan, gambar-gambarnya kan lengkap, itu namanya swabukti. Nah, tampilan swabukti ini tangkapan alam mental kita melihat gambarnya tadi, gambarnya insinyur, ya. Nah, kemudian realitas wujudnya nih. Jangan lihat dari depan, realitas wujudnya ya ini realitas wujud. Kemudian masa ini loh omahe wis tak dedel dengan konsep-konsepnya seperti konsepnya orang filsafat. Ya, setelah rumah selesai dibangun tukang jadi rumah, ya inilah konsep wujud menjadi realitas wujud, jadi wujud hakiki. Realitas itu hakiki wujud hakikinya seperti ini. Nah, kemudian nih realitas wujudnya sekarang ini kan bisa dipakai ngaji. Sama enggak? Ya ini namanya realitas wujud, sudah mewujud, wujud menjadi mewujud. Wujudnya tadi berada di alam mental, gagasan-gagasan. Ya, kalau kita belajar filsafatnya Aristoteles namanya idea, di alam idea itu, nah ini sudah semua menjadi wujud. Nah, ini namanya realitas wujud. Loh, ya kan? Masa belum cukup swabukti yang saya tunjukkan? Oke, loh, semua orang kan tahu loh ini dalamnya ini. Loh, ini kan mobilnya tetap nih jengking di sini nih, kan kelihatan. Ya, ini namanya realitas wujud. Nah, kemarin ada tanya, Gus saya mau tanya tentang kecerdasan mental. Ya karena mentalnya belum cerdas, saya beri gambaran yang luar biasa pun juga belum paham. Sampai di sini kira-kira paham? Gambarnya hilang Ya, boleh tanya sebelum saya lanjutkan. Menurut saya konsep ini ya berarti angan-angan atau itu. Contohnya ada sekolah ini petani. Tanya tuh. Sebentar, ini masih ada yang tanya yang di majelis. Sebentar. Contohnya kami dengan contoh akan seperti itu, kami kalau ini petani. Kita kan punya angan-angan, kita punya ide sebenarnya konsep itu. Oh ini jangan berpari. Nah, berpari apa sih mau tandu? Terus kita buktikan dengan saya membeli padi yang hidupnya bagus.
misalnya ada satu jenis yang bagus. Ajeng kira realitas saja. Ya, kita buktikan dengan benar-benar ada atau hakiki. Berarti kalau tubuh saya itu ini sing api. Nggih. Sehingga niku ya terus kalau tandur sesuai kali rencana. Nggih. Akhirnya kita nggih. Nggih niku contone lek Pak Tani. Nggih, kalau jenengan tani nang omah di rumah angen-angen aku besok tanam padi. Padi apa yang saya tanam? Lah itu namanya konsep. Oh, padinya IR64. Oh ya, kelengkapan tuh IR64 apa saja. Nah, itu terus dikonsep. Walaupun tidak pegang pulpen sama kertas, tapi karena sudah hafal. Ya, itu bedanya sudah hafal itu. Nah, terus pergi ke toko pertanian, beli bibit, beli apa yang dibutuhkan itu. Okay. Akhirnya kan ada itu sesuatu, makanya jadi realita. Nanti kalau ditanya, nanti Pak, aku aja ngelaksanakan konsep. Nah, nang pasar pergi terus pulang, ini realitasnya. Konsepku konsep ini sudah saya konsep, ini realitasnya. Ada bibit padi, ada obat-obatan dan sebagainya. Okay. Baru konsep itu nanti menjadi konsep wujud. Okay. Dibawa ke sawah, ditaburlah benih itu, tumbuh. Oke, setelah tumbuh nah itu konsep wujud, terus ditanam jadi realitas wujud. Setelah itu menjadi wujud nyata panen. Lah, wujud nyatanya nanti wujud hakikinya Pak panen. Bodong. Lek pasolkan kan gampang lah lek pasolkan. Aku gambar knalpot, tangan-tangan itu cukup karena konsepnya sudah hafal. Pelanggannya datang, mintanya gimana, seperti apa, dibawakan konsep oleh yang pesan. Oh iya wes, aku sudah bisa nangkap. Yang nangkap itu alam mental kita, bukan otak kita. Jangan salah paham, kenapa sih kita itu yang di luar ini nggak berfungsi apa-apa, yang berfungsi itu yang di dalam. Oh ya, kalau sudah ada konsep, terus realitanya dikerjakanlah itu pesanan. Konsep wujudnya jadi satu, barulah wujud knalpotnya jadi bisa kasihkan sama pelanggan. Paham? Yang di luar mental itu ngikuti swabukti tadi. Nah, yang mengikuti itulah namanya mahiyah atau kuiditas. Tangannya jenengan nulis ngaji itu loh, namanya cuman kuiditas. Warna hijau ini, tembok dari hijau ini kan cuman persifatan tembok dari aksiden. Tembok ini hakikatnya nggak nempel di warna ini, nggak nempel karena warna ini hanya sebagai pelengkap warna tembok. Karena hijau tidak bisa didefinisikan warnanya hijau. Ndok, bakul ndok, tuku ndok. Oh menikulaan dok nang rono sami ini karena sudah hafal konsepnya kan, nggak perlu nulis karena sudah hafal. Di sini wujud mentalnya sudah menulis ya, kecerdasan mental itu kalau sudah hafal di sini berarti kecerdasan mental. Nggak usah bawa. Nah, al ilmu fisudur itu ya ilmu di sini, nggak perlu nulis itu al ilmu fisudur. Ngene engko terus blonjo ngangen-ngangen beli ini sudah nyampe di rumah namanya realitas ada. Mengapa Bu, singkat tuku Bu, ini sudah realitas, tinggal mewujudkan konsep wujud, telurnya dibersihkan macam-macam, terus dikepel-kepel, dikasih tanah, dikasih rasa-rasa asinnya, terus ya digodok dan sebagainya, sudah akhirnya jadi yang namanya telur asin. Itulah realitas wujud dari telur asin. Nah, realitas wujud dari rumah saya ini yang kita tempati ngaji ini realitas wujud. Masa aja kurang kena ini. Loh, begini nih kalau nggak belajar filsafat, ya akan jadi dogma. Agama itu kalau kita nggak belajar filsafat, akhirnya agama cuma jadi dogma. Kalau agama dipelajari melalui filsafat akan menjadi ilmu agama. Kalau ilmu agama berarti bisa dijelaskan secara ilmiah, bukan dogma, bukan mitos. Makanya hukum namanya fikih. Fikih itu hasil pemikiran filsafat. Akhirnya jadi cabang ilmunya namanya fikih. Terus bisa dijelaskan, wudu itu bisa dijelaskan, puasa bisa dijelaskan secara ilmiah, bukan dogma.
Pripun? Penjelas kan? Lek penjelas ya wis gak usah takok kan jelas semua bukti. Sesuatu yang sudah jelas karena kemarin, sesuatu yang sudah wujud, esensi, nggih. Jadi esensi ya sudah yang namanya eksistensi. Kemarin kan menjelaskan tentang wujud. Ya. Wujud itu dalam bahasa Inggrisnya eksistensi. Wujud niku kan ningali wujude napa lah, dalah betul. Wujude Mas ya karek. Ya Mas. Nggih. Betul kata mawon. Nggih, karek dodol lek Mas tenan larang, lek Mamas berarti murah, ngoten lho. Makanya nanti jangan makanya nanti ada apapun ditanya, iki wujudnya apa iki? Nah, wujudnya apa? Kan gitu. Oke, kita lanjutkan. Tadi yang mau tanya di Zoom. Ya terus hanya mungkin melengkapi pertanyaannya melengkapi tadi terus ketika masih di otak kita itu konsep terus kemudian berarti konsep itu apakah ada dua tingkatan ya? Karena kalau konsep yang masih ada di dalam otak kita orang lain kan tidak bisa tahu. Sedangkan kalau konsep itu sudah kita tuangkan dalam bentuk sangat ataupun aplikasi yang bisa kita lihat atau kita baca, orang lain akan tahu konsep kita itu bagaimana. Terus tadi mencontohkan buat gedung rumah Gus itu sebagai arsitek Gus punya rancangan ini. Tapi kan Pak Tukang kalau hanya di konsep yang secara di dalam alam pikiran kita kan tidak tahu ya. Apakah konsep itu ada dua tahapan ya? Itu pertanyaan. Ya, yang biasa kita dengar dari ulama dulu itu namanya qadha dan qadar. Qadha itu di dalamnya merupakan konsep. Nah, konsep dan realita. Jadi yang ada di dalam qadha itu adalah konsep dan realita. Kalau saya seorang insinyur, arsitek, ya apa yang saya tuangkan di dalam gambar itu namanya qadha. Bisa juga sebelum dibangun gambarnya saya rubah. Ya, gambarnya serupa karena belum jadi dibangun, itu namanya qadha. Jadi konsep dan realita itu belum mewujud. Nah, kalau sudah mewujud, wujud konsepnya apa? Ya gambar yang mau dibangun. Nah, tukang saya panggil, Pak Tukang, ini konsep wujudnya seperti ini nanti rumah ya. Cara bangunnya seperti ini. Yang bisa membaca konsep wujud saya itu hanya pengawas. Dengan walaupun sarjana S2 kalau nggak sama dengan saya berarti kan nggak bisa membaca yang namanya konsep wujud saya. Kemudian setelah itu diwujudkanlah konsep itu menjadi bangunan. Ya, jadi ada dua hal yang perlu kita pahami. Jadi konsep dan realita itu tempatnya di alam mental. Ya, kalau konsep wujud tempatnya sudah di luar alam mental yang sudah dituangkan di dalam gambar. Okay. Kalau seorang akunting, ya, ada nasabah mau pinjam uang, kemudian syarat dan persyaratan diminta, ya, sampai slip gaji dan sebagainya. Bapak, Ibu mau pinjam uang berapa? Ya. Saya mau pinjam uang 500 juta, jaminannya 2 miliar. Terus ditanya gajinya berapa? Nah, itu kan oleh seorang manajer keuangan atau risk analis itu, analisa risiko, itu kan langsung otaknya, alam mentalnya sudah langsung mikir. Nah, sekarang kecepatan alam mental kita dibantu oleh aplikasi. Ini, oh ini orang ini layak untuk
diberi pinjaman. Barulah dari konsep dan realita ini diwujudkan jadi konsep wujud, diajukan ke bagian kredit, analisnya sudah mengatakan oke siap, baru bagian kredit yang mengolah data kembali untuk memenuhi syarat persyaratannya. Setelah itu diwujudkan realitas wujudnya, si nasabah terima uang. Hakikatnya bagaimana? Ya hakikatnya sudah terjadi. Proses dari satu tahapan ke tahapan itu yang membantu proses tadi namanya mahiyah atau kuiditas. Jadi kalau saya samakan dengan profesinya Bu Titi, ya itulah yang namanya konsep dan realitas, kemudian baru konsep wujud dan realitas wujud. Nah, kalau sudah realitas wujud itu namanya qadar. Setelah qadar ya wis nasibe pikiran dhewe, wayahe nyaur ya nyaur kan gitu. Karena dia sudah tahu kodok dan qadarnya ketika dia mengajukan pinjaman ke bank. Alah duit pemerintah gak usah disaur. Itu namanya gak ngerti konsep, gak ngerti realita, gak ngerti konsep wujud, gak ngerti wujud. Ya, gimana jelas? Jelas. Kali ini langsung jelas tuh. Oke. Ya kita baca lanjutannya yang teks Arabnya kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Aidon wa aidon itu nggih. Wa aidon begitu juga dalam kurung argumentasi kedua. Ini kan argumentasi kedua. Hamlul wujuda, hamlu memprediksi al wujuda wujud. Nah, gambarannya sudah saya jelaskan tadi, tinggal memaknai. Hamlul wujuda memprediksi wujud alal mahiyati kepada kuiditas. Yahtaju membutuhkan ila dalilin dalil falaisa dengan demikian tidak ainan identik wala bukan juz'an laha juz'an bagian laha dari kuiditas. Lianna karena predikasi ya, kembalinya hamlu itu zata syai'in pada sesuatu itu sendiri wa dzatiyatuhu dan subjektivitasnya
Bayyinatu sangat jelas. As-subutilahu as-subuti terbentuk lahu dengan sendirinya. La tahtaju tidak membutuhkan. Fihi wujud ila dalilin argumentasi. Wa aidon begitu juga al-mahiyatu kuiditas mutasawiyatu tidak condong an-nisbatu karena sama-sama dinisbatkan fi nafsiha dalam dirinya, kembali ke kuiditas atau mahiyah. Ilal wujudi pada wujud, wal adami dan tiada, walau kana meskipun al wujudu wujud ainan identik atau juz'an bagian laha dari mahiyah atau kuiditas. Istihalat maka akan mustahil nisbatuha menisbatkan mahiyah ilal adami pada ketiadaan. Alladzi huwa yang karena wujud, ya, huanya wujud, naqidhuhu yang naqidhuhu berkontradiksi hu dengan tiada. Ya, sebelum saya jelaskan, mau saya informasikan, untuk besok sementara hanya besok saja ngajinya libur ya, karena saya mau ikut tahlilan di rumahnya almarhum Bu Nikmah. Oke. Dari kemarin belum kesana, yang kesana cuman ibunya anak-anak kalau pagi, yang ibu-ibu ngaji saya belum kesana. Oke. Insya Allah nanti hari besok kan Jumat ya.
Jadi Sabtu sudah kembali ngaji lagi. Dalam? Informasi ini mantun traweh terus ya. Andai kata nggak habis traweh, nggak libur karena habis traweh. Terus kemarin saya coba cari informasi, selesainya jam berapa? Jam 9. Nanti pulang nyampe sini jam 10 ya, percuma ngaji waktunya nggak cukup. Oke. Nah, jadi di Quran itu kan ada ayat yang berbunyi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu artinya apa kira-kira? Kan makna katanya sudah tahu. Ini yang di Zoom kelihatan? Kelihatan ini tuh. Yes, sebentar saya ganti anunya. Ini kelihatan ya? Dan di Zoom? Ya, oke. Kita kembali ke konsep mahiyah untuk menjelaskan kenapa sih ada kata mahwa, mahiyah. Itu kisahnya begini, dulu para filosof itu pusing mengajarkan kepada murid-muridnya, itu pusing, nggak paham-paham. Ini saya jelaskan sejarahnya muncul kata mahiyah atau mahwa jadi mahiyah ya, karena merujuk kepada Aristoteles juga ketika mengajarkan sesuatu kepada muridnya, banyak yang tidak paham terus megangi kepala gini ya. Jadi karena filosof dulu mengajarkan ini pasti malam, mengajinya para filosof itu malam di alun-alun kota, kan di tengah-tengah itu ada lampu yang terang. Nah, disitulah tempatnya dia mengajarkan. Terus yang dimaksud itu apa? Ibaratnya Bapak Ibu dengan saya, Gus, yang dimaksud apa? Ya seperti itulah yang dimaksud mahwa. Mahwa itu ya apa sih? Ya seperti itulah. Akhirnya mahwa dan mahiyah itu digabung jadi satu, jadi mahiyah. Wis pokok koyong ini. Pokok atus ngeten toh, kalau orang Jawa gitu loh. Yang dimaksudkan seperti ini kan Gus? Iya ya seperti ini, tapi karena nggak bisa jelaskan. Saya suruh mengerjakan sesuatu, tapi nggak bisa menjelaskan ilmiahnya, terus dibawa barangnya. Yang dimaksud seperti ini tah, Gus? Oh iya seperti ini, ya ini namanya mahiyah. Terus saya suruh saya tolong ambilkan cangkul di belakang. Ya nggak bisa menjelaskan cangkul, terus diambil aja cangkulnya ya. Ini toh Gus yang dimaksud ya ini. Terus saya bilang tolong siapkan tripod dan ini untuk persiapan ngaji. Toleh tripod itu apa? Tapi kan ngerti setiap hari di sini apa yang saya siapkan. Oh jangan-jangan ini yang dimaksud tripod. Nah inilah namanya mahiyah. Dengan kepusingan kepalanya muridnya para filosof, gampang, kaya iki lah mahiyah itu. Ya. Karena mengungkapkan dengan kata-kata dan simbol nggak mampu, tapi dia sebenarnya tahu alam mentalnya bisa menerima kecerdasannya. Dia nggak tahu tripod itu apa? Tri ku telu, pot itu sikil, jadi sikil telu. Ya, bahasa Inggrisnya tripod, tri ku telu, pot itu sikil. Oh, lah bahasa Jawanya tri ya 3, pot itu sandaran untuk duduk berdiri bawah, itu namanya pot. Pot bunga tahu kan? Nah iya. Ada di depan itu namanya karpot.
Carport berarti tempatnya mobil, basa Londone garasi. Nah, nggih. Sudah paham toh? Olahraga otaknya sudah paham? Ya. Ini kemarin sudah kita jelaskan namanya MOS. Ini mahiyah dari MOS, tapi wujudnya bukan MOS. Hanya menisbatkan MOS. Ya, wanisbatuhu dan menisbatkan MOS. Karena nyucuk lari ke sana kemari. Ya, MOS itu tikus, tapi ini bukan, hakikatnya bukan tikus. Realitas wujudnya bukan tikus. Ini bagian daripada tikus. Mahiyah menisbatkan tikus. Wis tenang ae lek engko lek gede paham dhewe wis tenang lu gua kuno ae. Oh, aku biyen eling diajari Gus Fit ini. Oh iya wis eling aku. Karena dia sudah terekam kecil walaupun enggak paham dia sudah ngerekam. Terus istiqomah. Belum pernah bolos toh? Istiqomah. Nanti jadi filosof. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah akhir. Orang yang bisa kembali kepadanya itu orang yang memiliki akal sehat dan jiwanya tenang. Ketika di hadapan Allah ditanya, kamu waktu di dunia tuh ngapain? Buktikan kalau kamu itu memilih Islam itu gimana rasionalnya, jelaskan. Kenapa kamu kok milih saya sebagai Tuhan? Nanti kan disuruh jelaskan sama Allah. Begitu kok pokoknya kalau manut kiai-kiai niku wong biyen dawuh pokok dari kiai mesti selamat kowe. Ndi kiaimu? Celuk kene. Kan mengatakan Allah itu esa, kul huwallahu ahad, kan ditanya sama Allah di akhirat. Terus jawabnya karena sudah tahu mahiyah, wa huwa buhgaruh. Ya kan itu kan jawaban mahiyah, wa huwa tenyaho. Ya itu jawaban mahwa. Kalau orang Jawa wahwa mbuh karo wahwa teuing teu nyaho teu oneng kula. Nggih. Jadi ya seperti itu. Jadi mahiyah itu adalah bentuk-bentuk pikiran di alam zihni. Bahasa filsafatnya itu zihni, itu alam mental. Yang di luar tinggal ngikuti. Alam mentalnya Bapak Ibu mendengarkan suara saya, ya kan? Wa aidon, dan demikian juga langsung nulis. Karena di alam mental sudah terekam. Untuk nulis itu sudah terekam, langsung ikuti kan? Jadi yang di luar ini hanya casing. Okay? Yang keriput jadi ini itu cuma casing, yang di dalam tetap tiflul ma'ani. Gak akan berkurang, gak akan bertambah. Kalau rekaman yang di dalam tidak ada, nggak bisa nulis. Kalau Bapak Ibu nggak disuruh menghafal abjad ABC sampai Z itu, ya nggak bisa. Itu yang ada di alam mental sudah berfungsi. Nah, tinggal menyerdaskan mental. Ya, makanya ESQ itu yang latihan-latihan ESQ itu sebenarnya nggak perlu latihan bayar mahal-mahal. Bersama saya sudah latihan setiap hari. Cuman kan nggak saya bentuk seperti seminar bayar jutaan. Akhirnya kan nggak terkesan dong lungguh gini pakai ini. Kalau nanti saya kemas jadi kayak apa konsepnya ESQ yang jadi motivator, ya jadi mahal. Sama dengan yang saya jelaskan. Malah duluan saya konsepnya sama Ari Ginanjar. Kita kan orang tasawuf kan sudah tahu lebih dulu. Ya. Jadi emosional quotientnya itu ya kecerdasan ini yang kita dari alam mental kita. Nah nanti makin ke dalam ya itulah spiritual quotient kecerdasan agama yang dibutuhkan. Yang berfungsi di dalam ini adalah spiritual. Kalau sudah bicara spiritual berarti agama. Saya di WA orang tadi sore itu, Gus, kira-kira Indonesia ini masih bisa utuh atau bubar? Nanti saya tanyakan sama jamaah saya jawabnya gimana.
Indonesia kira-kira masih mampu bertahan apa buyar, bubar? Lah orang yang memprediksi Indonesia bubar, apa alasannya? Pokoknya buyar. Aku pokoknya tak terawang buyar. Itu namanya dogma, ya. Kita datang ke Mbah Dukun itu cari dogma apa cari jawaban ilmiah? Nah, itu bedanya. Kalau jenengan kira-kira memberikan jawaban gimana Indonesia tetap akan eksis, akan wujud, apa akan adam? Ya, kemarin ada yang namanya Salbuhu menegasikan ketiadaannya Indonesia. Kira-kira Indonesia masih ada apa enggak sebentar lagi? Apa alasannya? Ya ini kan berarti nggak apa-apa, ini mencoba belajar ilmiah. Ya, pokoknya ada Gus, pokoknya saya menganggap ada lah, itu namanya dogma. Oke, paham toh kalau jawaban begitu dogma. Walaupun ini belum tersusun rapi ilmiahnya, sudah ilmiah. Dengan memprediksi Indonesia akan hancur apa tetap eksis? Eksis. Kita bayar pajak dikorupsi. Bayangkan, beli BBM dioplos. Orang kalau mengatakan Indonesia bakal bubar, alasannya apa? Nah, gimana? Gak akan bubar. Para penguasanya menyembah uang, beli BBM dioplos, ya bayar pajak dikorupsi, mencari pekerjaan butuh SKCK, surat keterangan kelakuan baik. Memang yang bikin surat lebih baik dari yang cari surat. Itu jawaban ilmiahnya. Ya, ini belajar filsafat. Kalau memprediksi dia akan hancur, berarti harus bisa menjelaskan konsep-konsepnya. Oke. Di alam kita ngomong itu kan dikonsep dulu ketika ngomong. Oh ya, akhirnya kita konsep realitas, barulah namanya realitasnya kita wujudkan dalam satu konsep, ya itu namanya ilmiah. Ketika ditanya Allah di akhirat, kenapa kamu milih saya? Yes, pokoknya saya baca kulu, panjenengan itu yang Maha Esa. Yes, pokoknya saya percaya itu Gusti Allah Maha Esa. Itu gak ilmiah, itu namanya dogma. Ketika ditanya Allah, ketika Maliki Yaumiddin, jawabnya, ya Allah, aku memilih Engkau menjadi Tuhan karena Engkau adalah yang Maha Esa. Tuhan yang Esa itu lebih rasional daripada Tuhan yang tidak Maha Esa. Kalau Tuhan yang tidak Esa, contohnya kalau Tuhan itu jumlahnya 3, ketika membuat keputusan tidak bisa apa? Ya tidak bisa valid, ya nggak bisa jujur, rebutan pasti. Contohnya nanti kalau Tuhan satu menghendaki hujan, Tuhan yang kedua nggak mau karena dekat sama petani sujud dan yang Tuhan ketiga dilobi sama orang-orang yang mantu, sama Nyunatno, ada yang sholawatan, kan akhirnya kan sesama Tuhan akhirnya bertengkar, nggak masuk akal itu, nggak rasional. Nah, saya pilih Tuhan yang mutlak, ya, namanya Allah. Nah, itu kan jawabannya harus rasional nanti di hadapan Allah. Ya wes, jawabanmu pinter, silakan masuk surga, ya kan? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kamu cerdas, berarti kamu hamba. Maka silakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Syarat masuk surga itu jadi hambanya Allah dulu. Harus cerdas ininya. Nanti ditanya sama Allah, kenapa kamu pilih Tuhan aku? Pokoknya kalau derek niko riyen, terus riyen didhawuhi lek derek niko selamat. Ya, terus kita menjawab pada Allah yang lebih ilmiah lagi, ilahi kafani izan antakuna lirobban. Masuk Gusti kula pun damel puisi, puitrik yang kemarin diajarkan Aristoteles, masuk kurang menyentuh panjenengan. Ya kan? Ya Allah, cukuplah bagiku merasa bangga bahwa Engkau lah Tuhanku. Gitu. Wa kafa bi fakhran an akuna laka abdan. Dan aku juga merasa cukup bahwa aku ini sudah menjadi hambamu.
Dan sangat terhormat, saya ini sudah sangat terhormat. Untung saya bukan hambanya Dajjal, bukan hambanya Fir'aun, bukan hambanya Namrud. Nah, ini argumentasi kita yang ilmiah gitu ke Allah lah. Kita memuji-muji Allah dengan kalimat-kalimat yang rasional, ilmiah. Iku sing kancamu sebelah iku ilahi anta maksudi wa ridhokan manubi atini ridhokan, tapi gak ilmiah plus kuwi. Nah, kalau sudah ilmiah menyampaikan sesuatu kepada Allah, jangan menuduh Allah, Allah tidak tahu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Gak cerdas ya berarti. Nuduh aku ora ngerti lek tak selametno. Aku wis bendino nyelametno dhek. Ya Allah selamat-selamatkan kula nggih. Nah, itu kan kalau ngaji yang sebelum ini boleh seperti itu, enggak ditertawakan Allah. Kalau sudah ngaji ini kan jadi ditertawakan Allah. Kita selalu nuduh Allah nggak sih selama ini? Ya, kita berbicara rasional. Yang masuk surga itu yang akalnya sehat, hatinya tenang. Yang jadi hamba Allah itu yang akalnya sehat, hatinya tenang. Kalimat-kalimatnya kalau nanti ya berdoa kepada Allah, ya jangan yang implikasinya nuduh Allah. Contohnya kalau anak minta pada orang tua, Bu, ini waktunya bayar SPP, Bu. Ibu ya tahu kalau ini sudah waktunya bayar SPP, koyok ibu karo bayar SPP, kan gitu toh. Kan sama dengan gitu. Jadi menghindari kata-kata, ya ketika berdoa itu menghindari kata-kata kalau kita ini menuduh Allah dan mengintervensi Allah. Iblis dikeluarkan itu ya gara-gara gitu, nuduh Allah nggak tahu apa-apa. Ya, kemarin kan sudah tahu toh Mahya, apa yang dilakukan oleh orang ya seperti setan, unintelektual setan. Mana masih ingat toh di kompor-kompori. Yang namanya kompor, panasnya api tidak berada di dalam kompor, adanya di luar kompor. Okay. Kalau ada api di dalam kompor, berarti itu mahiyah tidak nyambung dengan yang namanya wujud. Okay. Berarti kalau ada kompor terbakar, berarti bukan dari luar dirinya, berarti dari dalam dirinya. Sadar nggak selama ini sebenarnya kompor itu apinya tidak ada di kompor? Apinya kan di luar kompor. Nah, kemarin kan ada air jadi es batu. Adanya dingin dari mana? Dingin berarti dari es batu. Lah es batu dari mana? Dari air. Berarti konsepnya bahwa dingin itu adanya di air, bukan adanya air di rasa dingin. Karena rasa dingin bisa menempati ruang yang lain. Panas adanya di bara api, bukan bara api menempati panas. Ya, karena panas pun bisa menempati ruangan ini sehingga suhu udaranya jadi panas. Okay. Ketika panasnya hilang, suhunya juga menjadi dingin. Okay. Karena apa? Ada pancaran dari luar namanya air conditioner, AC. Bukan angin jendela loh ya, AC. Ya. Nah, seperti itu. Nah, padahal kita sudah tahu bahwa apa yang dilakukan oleh setan itu unintelektual. Kita nggak menggunakan kata-kata goblok enggak, tapi unintelektual. Nah, sedangkan kalau kita mengikuti setan, berarti kita ini mahiyah dari apa kemarin individuasi yang unintelektual. Berarti kita lebih cerdas daripada setan. Nah, itu kalau kita bicara filsafat. Seharusnya Bapak Ibu itu yang goda setan, bukan setan goda Bapak Ibu. Gimana? Setan sampai hari ini sabar menunggu kita terjerumus, tapi kita nggak sabar menunggu setan terjerumus. Ya kan? Setan sampai hari ini sabar di hadapan Allah. Saya akan sabar menunggu anak cucu Adam sampai terjerumus. Itu kan sudah permintaannya iblis ketika di surga.
Ya Allah, izinkanlah saya menggoda Adam dan anak cucunya sampai terjerumus kembali ke neraka. Allah mengatakan bagaimana? Silahkan bagi mereka yang bisa kamu jerumuskan dan kamu goda. Yang bisa digoda itu orang yang unintelektual. Makanya iblis itu takut sama orang alim yang tidur daripada orang bodoh yang sholat 1000 rakaat. Di kitab kan begitu. Turune wong alim itu ditakuti iblis sama setan. Ngentute tok itu loh ditakuti. Ya. Kenapa negara kita rusak? Karena alam mentalnya sudah rusak. Kalau mentalnya rusak, makanya korupsi itu mental maling, berarti mentalnya rusak karena punya sifat yang namanya maling. Masuk ke mana? Di bawah mahiyah, masuk ke dalam alam mentalnya. Pun, kira-kira pripun? Paham napa mboten? Pripun, Pak? Paham, Pak? Tentang itu tentang panggilan itu penting. Nggih. Ternyata yang dipanggil kan nek kami dengan matur kita harus berpikir. Berarti yang dipanggilnya pun jelas tiap-tiap minggu. Kalau kita tidak bisa seperti itu kan berarti bukan dipanggil itu bukan termasuk panggilan. Sehingga kita ini yang dimaksud. Sebentar yang Tangerang sebentar. Yang dimaksud nafsu mutmainnah ini yang terpanggil. Sehingga kita ini selama ini harus menjaga untuk panggilan ini Gusti Allah. Nyata kan berarti menjadi luput, bukan dipanggil, bukan menyesuaikan mulai saat ini. Nah, sudah tahu surat panggilan nggak bisa baca surat panggilan. Terus gua enang tempat sampah. Kemarin saya itu dipanggil ke kelurahan. Orang yang dipanggil itu nggak tahu kalau dipanggil. Akhirnya suratnya dibuang. Baru mendadak temannya loh, kok nggak budal? Surat apa aku muda ingin lo kan gitu. Sudah ada surat panggilan dia nggak tahu kalau itu surat panggilan. Makanya yang dipanggil itu yang tahu, yang punya akal yang cerdas, hatinya bersih. Silakan yang di Tangerang. Ini santri Abah Uji harusnya lebih jos nih. Tolong dekatkan sama ini. Suaranya kurang jelas. Itu berada itu insya Allah nanti untuk malam minggu yang akan dikirim dan suaranya belum guys. Bentar, suaranya kok kurang ini. Untuk nanti malam minggu insya Allah yang anu aja apa HP-nya didekatkan ke mulut aja, suaranya gak jelas ini. Kita berjalan itu insya Allah nanti jemaah yang di Tangerang bersama itu jangan izin dulu, jangan izin. Bentar, ini nggak jelas suara, nggak kayak biasanya. HP-nya beda. Biasanya suaranya jelas kok nggak jelas. Coba, apa suaranya dikecilkan volumenya situ, biar nggak kembali sini suaranya. Tetap nggak keluar suaranya. Nah ini. Nggak dengar. Belum. Suaranya nggak kedengaran di sini. Dibesarkan ini suaranya. Ya. Coba ulangi.
Assalamualaikum. Begini, Nah, ini Gus. bagus. Ya, dengerin ya. Udah jelas, Gus? Ya, jelas. Insya Allah jemaah kita nih di Tangerang, Gus, untuk malam minggu nanti Ya. itu bertambah. Oh, ya, alhamdulillah. Mohon izin, Gus. Oke, siap. Terima kasih, Gus. Ya, Sukron, sama. sukron. Dan juga akan digelar di tempat yang agak umum nih, Gus. Oh, siap. Pakai TV monitor besar aja biar bisa kelihatan semua. Ya, Gus. Bisa, Ya. bisa. Di depan rumah sakit nggak apa-apa. Enggak, ini di depan rumah Pak Julmi, Gus. Oh, ya, siap. Sudah masuk. Ya. Nanti dikirim wardah ya, karena jamaah yang perempuan-perempuan waktunya glowing. Oh gitu. Ya. Yang Biar- laki-laki boleh glowing ya, Gus? Oh ya, nanti lebaran biar bisa glowing semua ini ibu-ibu ini. Amin, Ya. amin. Terima kasih, Gus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mungkin yang lain. Iki Gus tentang doa Gus. Ya, silakan. Ya. Jenengan matur tentang doa. Kalau kita tidak hati-hati membaca doa maka mungkin juga menyinggung dengan Allah. Ya. Atas kami jenengan matur Allahumma inna nas'aluka salamat. Itu kan doa-doa umum. Ya. Sehingga saat ini ngawas apa niki Filsafat. filsafat umum niku kalau kita bener mawon karena kita Ya. setelah kita ngaji kan tahu. Nah, cuma kita kalau membaca doa itu apakah yang lebih jelas itu kita membaca doa yang ada di Al-Quran. Satu misal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah atau dengan yang lain. Kita tidak tahu tentang doa. Ya. Jadi Allah itu kan membagi derajatnya manusia sendiri. Jadi dari ulul albab, ulul absor, ulil nuha, kan itu derajat kita kan. Orang umum, terus orang yang intelek, orang yang sangat intelek, ya kan alim, ada alim alama, ada al-faqih kan gitu istilahnya. Kalau umum ya nggak apa-apa. Ibaratnya kalau naik kendaraan umum ya jangan mengeluh. Ada yang di sebelahnya bau ketek, ada sebelahnya bau ini ya nggak boleh ngeluh. Karena itu kendaraan umum. Kaki-kaki kita diinjek-injek sama yang naik turun ya nggak boleh mengeluh karena itu sifatnya umum. Kan kemarin universal, jadi univokal, jadi equivokal. Kalau ingin nyaman ya bawa kendaraan sendiri, walaupun masih statusnya charteran. Charteran itu kan kalau dalam keagamaan kan masih tawasul toh. Tawasul itu saya nyarter, belum bisa berangkat sendiri. Nah, saya nyarter. Wah, sugih wong gue. Orang itu kaya karena apa? Mobilnya gonta-ganti. Ya, taunya itu adalah mobil tawasul. Ya tergantung selamatannya. Kalau selamatannya banyak, ya nikmat naiknya. Ya, karena yang ditawasuli Innova Reborn. Kalau selamatannya biasa, yang ditawasuli Cherry ya biasalah Cherry. Bawa kipas angin kalau pergi jauh. Saya nggak ngomongin Abah Jalil, enggak. Ini ngomongin realita, gitu loh. Nah kalau mobilnya Abah Jalil dikasih AC ya nggak mampu. Karena apa? Kecerdasan di alam mentalnya belum cukup diberi AC karena CC-nya kecil. Tapi kalau pakai Innova Reborn boros Gus, nggak boros. Itu karena Anda tidak memiliki kemampuan untuk beli BBM. Ya kan nggak ada barang mahal itu kan nggak ada. Yang ada itu karena Bapak Ibu nggak memiliki kemampuan daya beli. Belajar filsafat ini juga nggak sulit kan, karena belum pernah tahu. Nanti kalau sudah pernah tahu, paling saya pastikan jenengan lebih gaya orang sekampung paling. Saya pastikan pasti gaya. Tahu ada orang lain pejabat bicara gini-gini, oh ikut sintia mono Gus Gusti kuwi. Ontologinya seperti ini, berarti ini maksudnya masih seperti ini. Hafalkan 3 aja, 3 perkara. Kalau di
Mana pesantren apalno telung perkara, ontologi, epistemologi sama aksiologi, ya sudah cukup itu konsepnya berpikir filsafat. Nanti dikembangkan yang lain-lain, belum filsafat budaya, ini belum, ini masih makronya filsafat, langsung melompat ke filsafat ketuhanan yang kita baca filsafat ketuhanan. Yang lain, mungkin yang lain, monggo. Kalau nggak ada pertanyaan berarti ini sudah paham berarti ya. Oke. Ibu-ibu nggak tanya. Oke, monggo. Tentang wujud wajib, wujud karena wajib wujud ya. Oh iya. Yang halaman 13 itu wamen jadi alih. Oh, amin. Oke. Wajibul wujud dan wujudul mungkin. Oke. Jadi gini, sebelum bicara mahiyah, kemarin kan ada wajibul wujud dan wujudul mungkin. Yang wajib adanya adalah yang sudah ada itu. Oke, wajib belum. Kemarin kan saya gambarkan tempat tidur. Namanya apa tempat tidur? Ya, dipan. Kalau di Jakarta spring bed. Ya. Terus di bawahnya dipan atau tempat tidur apa? Kolong. Nah, tempat tidurnya itu adalah wajibul wujud, yang di bawah itu wujudul mungkin. Karena ketika dipannya tidak bertempat di situ, kolongnya tidak ada. Okay. Di mana ada tempat tidur, di bawahnya ada kolong. Kalau kolong tidak mungkin menempati tempat tidur. Okay. Jadi ini kita kemarin kan mengindividuasi antara wajibul wujud dan wujudul mungkin. Contoh, Bapak Ibu kesini kan bawa kendaraan, alat transportasi namanya motor. Motornya wujud enggak? Wujud. Tapi sekarang tidak tampak karena tempatnya di depan parkir sana. Yang tampak pun juga belum tentu nyata. Ya. Nah, jadi yang namanya wajibul wujud, keberadaannya itu sudah ada dan tidak perlu didefinisikan keberadaannya karena sudah bukti. Allah kenapa ada? Apakah betul Allah itu pencipta? Iya, Allah itu pencipta. Nanti kan di pasal berikutnya itu sebenarnya itu mau membicarakan wujud dan wajibul wujud. Lah, wujud itu ada wujud yang mungkin ada, mungkin tidak. Okay. Kalau gampangnya kolong itu ya mungkin ada ketika ada tempat tidur, mungkin hilang dengan sendirinya bersama tempat tidurnya. Kalau di sini ini ya tempat ngaji, di bawah itu meja Bapak Ibu kan kolong meja itu. Tapi selesai ngajinya kolongnya ikut selesai. Ya karena itu namanya mahiyah, tidak menempati tempat di situ. Ketika selesai ngaji cetok, itu wujudul mungkin. Kemarin durasinya sudah berkurang karena sudah ngerti ya wajibul wujud itu mungkin. Ya. Ketika kita melihat kertas ini warnanya putih, jadi wajibul wujudnya adalah kertas, wujudul mungkinnya adalah warna putih. Ini nanti juga bisa hilang warna putih, hilang bersama waktu. Karena apa? Pudar. Ketika pudar, kertasnya tetap ada, putihnya yang hilang. Ya, jadi putihnya ini namanya wujudul mungkin. Nah, kita manusia yang diciptakan Allah itu namanya wujudul mungkin. Ya. Insya Allah nanti penjelasan detailnya di pasal 4 wujudul mungkin. Tapi ini nggak apa-apa. Oke. Berarti secara rasional sudah bisa memahami filsafat. Ya, silakan yang Tangerang. Ada yang tanya lagi? Silakan.
Insya Allah pertemuan berikutnya nanti Al-Faslur Rabi'u. Ya, ini prinsipialitas kemendasaran dan kehakikian wujud yang ditanyakan ini ya sekarang. Ya kita baca mumpung masih ada waktu. Pasal 4 dibuka di pasal 4 yang kitab teks Arabnya. Ya, kita pembukaan aja dulu karena ada yang tanya wajibul wujud dan wujudul mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslur Rabi'u chapter 4. Kemarin ada bahasa Indonesia nggak paham, ini saya ganti bahasa Inggris. Al-Faslu chapter Ar-Rabi'u 4 chapter 4. Pasal papat. Nah, saya kemarin bingung ya ngomong bahasa Indonesia nggak paham, tapi lek ke Inggris itu mesti paham. Pasal dalam bahasa Inggrisnya chapter 4 artinya 4, berarti chapter 4. Fi asolatil wujudi, fi ya asolatil wujud, primordiality existence bahasa Inggrisnya. Nah, fi asolati menjelaskan tentang asolati primordialitas al wujudu wujud. Jadi wa tibariyatihi dan legalitas al mahiyati kuiditas ya. Jadi besok kita membaca ini ya, karena tadi sudah ditanyakan lebih dulu dari babnya. Ini saya tandai kalau besok ya. Saya jelaskan di sini kan ada fi as-sholati. As-sholati apa? Tahu kan usul fikih? Usul itu apa? Usul itu kan dasar. Nah, karena perubahan dari bahasa Arab dari usul jadi as-sholati atau asilati. Ya, berarti kemendasaran. Ya, kemendasaran wujud. Nah, kemendasaran ini kan bisa menjadi, kalau di bahasa lain namanya prinsipalitas, prinsip dari wujud. Nah, dalam bahasa Arabnya as-sholatul wujud. Nah, wujud ini yang mendasar legalitasnya, ya, bener nggak ini wujud? Ya, seperti uang, betul nggak ini uang asli atau uang palsu? Ternyata uang itu palsu, berarti karena mahiyahnya tadi tidak, yang hakiki tidak menempati di dalam uang itu. Oke, karena uangnya palsu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan yang di Tangerang. Besok disiapkan perangkat yang bagus ya, biar suaranya jernih sampai sini. Ya. Tadi ada pertanyaan yang di majelis, terus bagaimana dengan doa? Ini nanti kalau kita selesai ngaji, ini saya mengikuti Sayyidina Ali. Orang kalau belajar filsafat, kalau tidak mohon akhlak yang mulia kepada Allah, nanti jadinya sok. Tahu sok pinter, sok ini, sok bener, sok anu ya. Nah, ini makanya ini nanti saya ijazahkan ketika penutupan ngaji yang di majelis. Yang nggak di majelis ya nanti saya kirim lewat apa namanya, seperti yang di Jakarta, Tangerang, di Sumatera, itu saya kirimkan lewat ya Tiki, JNE, Pos ya. Jadi ini ada doa untuk memperoleh akhlak mulia dan perilaku yang diridhoi oleh Allah. Jadi prinsipnya kalau Nabi mencari ilmu itu mendapatkan ilmu yang tidak membahayakan diri kita. Ya. Mintalah ilmu sebanyak-banyaknya, ilmu yang tidak membahayakan diri kita.
Ilmu itu yang bermanfaat dan penuh barokah. Kalimatnya kan gitu. Nah, ilmu yang membahayakan diri, contohnya kenapa ilmu yang membahayakan diri? Para koruptor itu ilmunya luar biasa daripada kita, lebih pinter. Bisa ngoplos itu ya lebih pinter daripada kita. Nah, itulah dia mendapatkan ilmu yang membahayakan dirinya. Ya, makanya ulama-ulama dulu mengajarkan kita kalau mau ngaji berdoa, setelah ngaji berdoa supaya ilmu yang kita serap ini bermanfaat dan penuh berkah. Kalimatnya pasti diakhiri fiddini wad dunya hatal akhirah. Nanti kita ya. Ini nanti saya suruh ganti ongkos cetaknya, saya belum tahu. Ini tadi karena dari kemarin masih saya koreksi. Ya, saya koreksi. Kemungkinan tukang cetaknya saya tanya, kemungkinan berapa ini kalau paling kurang lebihnya 35-an, Pak. Ya. Dengan pilih yang apa? Ini realitas wujudnya bagus, apa cukup mahiyahnya saja? Iya, saya kan tanya, realitas wujudnya yang bagus, apa cukup mahiyah saja? Saya fotokopi yang kualitas buram dan sebagainya, jepret tengah. Kayak kita sekolah dulu di SD, di MI. Ya, jadi biar kita punya artefak peninggalan sejarah. Aku dulu pernah ngaji filsafat. Nah, ini doanya orang kalau ngaji filsafat supaya diberikan akhlak yang mulia dan perilaku yang diridhoi oleh Allah. Okay. Ini doanya Imam Ali Zainal Abidin. Okay. Dari bapaknya, dari kakeknya, dari buyutnya. Namanya Sayyidina Ali. Tentunya ya memilih yang bagus. Yang bagus, yang bagus. Yang bagus. Dengan yang bahaya. Yang namanya persembahan korban itu hewannya kan yang harus yang lebih bagus dari hewan yang lain yang mau disembahkan sama Allah. Iya kan? Iya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Oke, saya ingatkan sekali lagi besok libur sehari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa 'allimna wa'allimhumut ta'wil. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farisan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yaqina walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'id, ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sariqal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin. Innaka ta'lamu makana wa ta'lamu halana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sholli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Waladhdallin amin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.